Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Setiap tanggal 2 November, Gereja Katolik menyelenggarakan misa pengenangan arwah semua orang beriman. Ini merupakan misa yang digelar demi kedamaian kekal jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal dunia. Pada hari ini, secara khusus gereja mengajak kita untuk berdoa bagi semua orang yang menantikan keselamatan di tempat penyucian. Secara khusus, kita mengenangkan dan mendoakan kaum keluarga, sahabat, dan kenalan kita. Marilah kita mengingat arwah semua orang yang telah meninggal, siapapun juga, dengan doa agar penderitaan mereka diringankan dan masa pemurnian dipersingkat. Perayaan Ekaristi pengenangan arwah semua orang beriman ini dipersembahkan oleh Romo Yusuf Gusti Ketut Prihatmono, Romo Benediktus Prima Novianto, Romo Antonius Alfredo Pua CM, Romo Marno, Romo Maria Andreas Wicaksono, Romo Emmanuel Prasetyo CM, Romo Andreas Kaleja Ruiz, Romo Sabas Sudijono, Romo Severinus Sabto, Romo Habel, Romo Edi Laksito, Romo Daniel Setiawan, Romo Yanuar, Romo Dwi Joko, Romo Agustinus Sukaryono CM. Demi menjaga ketenangan selama berlangsungnya misa kudus, mohon umat untuk menonaktifkan alat komunikasi yang ada dan tetap menjaga ketenangan. Kini marilah kita bangkit berdiri, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pengenangan arwah semua orang beriman dengan hikmat. Sebagaimana Yesus telah wafat dan bangkit, demikian juga Allah akan bangkitkan bersama Yesus mereka yang telah meninggal dalam Dia. Dan seperti dalam Adam semua orang mati, demikian juga dalam Kristus semua orang akan dihidupkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Allah Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para romo, para suster, frater, bapak ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berhimpun sebagai persekutuan orang beriman untuk saling mendoakan satu sama lain, terutama untuk mendoakan para saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan. Mereka sudah diintensikan sebelum perayaan Ekaristi ini, dan juga mungkin ada yang kita doakan dalam hati kita. Tentu semua orang beriman yang dipanggil Tuhan berkenan di hadapannya, dan terutama kita mohon kerahiman agar mereka layak bersama dengan Bapa di surga. Maka mari kita bersatu hati, bersatu iman untuk mendukung, mendoakan mereka semua agar Allah melimpahkan kerahiman bagi saudara-saudari kita yang kita doakan. Mari sekarang kita hening sejenak, kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kami iman yang kokoh akan Putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau yang meneguhkan harapan kami, bahwa bersama hamba-Hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma
dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habislah semangatku. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang retak. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut
datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua orang diberikan Bapa kepadaku akan datang padaku, dan barang siapa datang padaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya padanya peroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman."
Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda yang terkasih, momen paling berharga dalam liturgi itu adalah khotbah, karena sering dinanti-nantikan. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk berbagi dalam refleksi saya. Ada seorang anak kecil yang datang pada saya menanyakan apa itu bahagia. Karena mendadak maka saya diam sejenak, lalu mengatakan orang bahagia itu orang yang bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Orang paling bahagia, orang paling berhasil, orang paling sukses, orang paling indah hidupnya adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Maka tadi kita mendengar apa ya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sangat jelas dalam Injil tadi, supaya orang melihat wajah Tuhan, supaya orang melihat kebaikan Tuhan, supaya orang percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya orang pada akhirnya mengalirkan kekuatan belas kasih sehingga hidupnya menjadi terang bagi sesamanya. Itulah orang yang paling bahagia. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kehidupan itu bahagia? Rahmat apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita bahagia? Saya menemukan 3 kata yang selalu saya renungkan, saya ucapkan, bahwa kita diberi nafas. Betul ya? Kita diberi hidup. Kita diberi rahmat yang menghidupkan. Karena kita nanti akan menjadi debu tanah. Maka di hari Rabu Abu kita ditandai dengan abu tanah, yang sebetulnya kita ini rapuh lemah, tapi diberi kehidupan oleh Tuhan. Dan kehidupan inilah rahmat paling besar dalam kehidupan kita, supaya dalam hidup kita sungguh-sungguh hidup, jangan asal hidup. Kita perlu mengupayakan agar hidup kita berkelimpahan, agar hidup kita mencerminkan belas kasih Tuhan, agar hidup kita menjadi tanda kehadiran Tuhan. Maka orang akan melihat wajah-wajah Tuhan di dalam karya, pelayanan, di dalam keseharian kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena keunggulan kita, tapi karena melihat Tuhan ada, hadir di dalam diri kita. Itulah manusia yang menghidupi nafas Tuhan. Apa yang dipegangnya itu berhasil. Kita diberi warisan orang tua, tidak lama lambat laun menyusut, tekor lalu hilang lenyap. Apa yang diwariskan gereja tidak lambat laun tua, rapuh, selesai. Tapi di tangan kita, kehidupan itu menarik, kehidupan itu mengalirkan jiwa, semangat, gairah. Dan itulah rahmat paling besar yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Maka kita perlu memang menjaga, merawat kehidupan nafas Tuhan itu setiap hari, sehingga hidup kita mekar bagaikan harum yang bunga. Rahmat kedua, saudara-saudara yang terkasih, itu adalah waktu. Jadi setelah kita diberi hidup, Tuhan diberi waktu. Tidak penting durasinya panjang atau pendek. Bagi saya, waktu itu adalah saat dimana kita berelasi intim dengan Tuhan. Percuma waktunya 90 tahun, tapi bohong sama pasangannya. Percuma kita diberi waktu 100 tahun di dunia ini, tetapi hidup kita tidak memancarkan talenta yang Tuhan percayakan. Talenta itu dikubur.
sampai mati, saudara-saudariku yang terkasih. Belum menciptakan lagu, dia sudah mati. Belum menciptakan menulis novel, dia sudah mati. Belum menciptakan karya-karya seni yang hebat, dia sudah mati. Maka hari ini kita perlu merenung, iya ya, saya diberi waktu Tuhan. Saudara dari kita mungkin waktunya hanya 50 tahun, berhenti, selesai menghadap Tuhan. Mungkin ada yang 70, mungkin ada 80 kalau kuat. Tapi bukan soal durasi, tetapi soal relasi. Maka kita perlu menggunakan momen-momen yang indah dalam kehidupan kita. Waktu-waktu yang Tuhan beri adalah waktu yang penuh rahmat, sebuah kairos Tuhan, di mana Tuhan hadir menguatkan kita sehingga waktu itu sungguh-sungguh menginspirasi kita. Kita menjadi teladan dan kesaksian yang unggul di tengah pelayanan kita. Rahmat yang ketiga, saudara-saudaraku yang terkasih, adalah tempat. Ingat sekarang ini kita berada di sini, di tempat ini. Ini rahmat yang paling penting. Di mana kita ada di tempat itu, kita perlu menjadikan tempat itu altar yang kudus. Tempat itu adalah tempat pelayanan. Tempat itu adalah tempat di mana kita berkarya bersama dengan Tuhan. Tempat itu adalah tempat yang paling indah. Siapa tahu tempat itu adalah tempat terakhir kita. Maka kita nanti akan pulang ke rumah. Di rumah itulah tempat terindah yang harus kita juga inspirasi, kerja keras, bertanggung jawab, sehingga rumah kita menjadi rumah yang membahagiakan. Mungkin hari ini setelah pulang dari perayaan Ekaristi ini kita kerja di kantor, itulah tempat kita yang terindah bersama Tuhan, menghasilkan karya-karya yang mengagumkan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ada 3 rahmat yang kita perlu renungkan hari ini. Saya diberi nafas hidup, saya diberi waktu oleh Tuhan, entah berapa lama tidak penting, yang penting dari waktu itu saya menggunakan keintiman yang sungguh-sungguh, sehingga rahmat yang terakhir, di tempat di mana kita berada, kita berkarya bersama Tuhan. Ada hal yang indah ketika saya merenungkan sebuah cerita. Ada seorang yang bijak, orang yang sudah punya banyak pengalaman, dia hidupnya tenang, damai. Suatu ketika datang seorang pemuda yang gagah perkasa, ganteng, dia masa depannya baik, tetapi dia selalu punya mimpi-mimpi buruk, ketakutan untuk mati. Dia takut sekali mati, menghadapi kematian, dia cemas sekali. Lalu datang kepada orang bijak ini. Saya cemas, saya tidak bahagia, sepanjang hidup tidur saya tidak nyenyak, terbangun-bangun karena takut kematian. Maka orang bijak ini mengajak ke sebuah hutan. Mari kita ke hutan. Lihat, itu ada burung yang bertengger di pohon. Lihat bagaimana dengan kebebasannya dia mengepakkan sayapnya. Dia sungguh-sungguh hidup. Tapi pemuda itu belum mengerti juga, burung itu suatu saat juga hilang, mati. Tetapi sebelum hilang dan mati, dia mengepakkan sayapnya begitu indah. Tapi juga belum mengerti pemuda ini. Lalu diajak lagi ke danau yang agak tenang, indah begitu. Lihat danau itu, begitu indah. Airnya jernih, bening, tenang. Tapi suatu saat danau ini kering, tidak ada air. Tetapi sebelum kering, lihat bagaimana danau ini memperlihatkan keindahan. Maka pemuda ini bertanya, kalau begitu sama dengan hidup kita. Iya, karena kita nggak bisa menolak kematian. Kematian itu sebuah kepastian yang harus kita lewati. Tapi yang penting jangan fokus pada itu. Fokuslah kepada hal-hal yang baik, momen-momen berharga dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memperkaya hidup kita dengan kebaikan,
menyebarkan, menularkan hal-hal baik kepada saudara-saudari kita. Dan itulah makna kebahagiaan, makna kehidupan di mana kita menghidupi hidup yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengakhiri ada 4 yang nanti mungkin bisa kita bawa pulang sebagai inspirasi supaya kita menyadari apa yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke liang kubur. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Ada 4 unsur yang saya kira menarik bagi kita supaya sebelum segala sesuatu terjadi, kita adalah orang-orang, anak-anak Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan. Yang pertama adalah momen di mana kita, kalau Romo katakan elevasi, meningkatkan. Jadi dalam momen waktu yang Tuhan berikan kita harus meningkat. Jadi jangan hidup begitu-begitu saja. Jangan lingkungan itu orangnya itu saja. Jangan hal-hal yang harus begitu-begitu saja. Maka itu akan membosankan, meletihkan, melelahkan kita. Maka kita perlu meningkatkan kehidupan kita. Nah, momen elevasi ini, peningkatan ini justru Tuhan mengajarkan supaya menggunakan panca indera kita. Kalau melihat kurang beres, coba dilatih, tingkatkan. Mata itu, oh ya saya harus beresin ini. Ditingkatkan rasa kita, kepekaan kita, tingkatkan bagaimana kita menyentuh apa yang ku sentuh, semuanya berhasil, semuanya meningkat, semuanya berkembang. Di mana aku ada, di situ kita perlu sungguh-sungguh membuat kegembiraan, sukacita. Inilah momen elevasi di mana kita diajarkan untuk meningkatkan kehidupan kita. Romo saya sudah sepuh, rambut saya sudah putih, tidak apa-apa. Kita bisa menginspirasi dengan cerita-cerita yang baik. Kita bisa menemani saudara-saudara kita yang muda dengan hadir secara fisik. Saudara-saudara yang terkasih, banyak lansia senior kita hadir memberi inspirasi, dia hanya duduk mendengarkan, itu hal yang mengagumkan. Sebuah elevasi di mana dia mengalami kedamaian dan ketenangan. Yang kedua, momen yang sungguh berharga adalah momen di mana saya perlu memperdalam wawasan. Nah, ini penting juga supaya kita nggak begitu-begitu saja ya. Kita perlu belajar bagaimana dalam kegiatan gereja, dalam pelayanan, juga dalam hidup kita perlu memperdalam hal-hal yang baik sehingga kebenaran, cinta kasih, iman yang kuat, kesetiaan itu sungguh-sungguh ngoyot berakar di dalam diri kita karena kita berusaha untuk memperdalam wawasan pengetahuan kita. Maka kalau kita ingat sepanjang tahun, saudara-saudaraku yang terkasih, sudah ada jadwal-jadwal yang rutin. Ada pendalaman iman, ada rosario, ada novena, ada macam-macam yang sebenarnya kita bisa membuat wawasan kita berkembang. Dan yang ketiga adalah momen kebanggaan. Jadi hal yang sederhana yang mungkin bisa kita lakukan adalah kita sering keluar, pergi. Bagaimana menjadi momen kebanggaan? Ada seorang Romo yang kalau pergi itu selalu membawa oleh-oleh yang sederhana, yang kecil, yang sungguh-sungguh menggembirakan bagi komunitas itu. Dia beli pisang goreng, tahu goreng, cuma gitu aja. Dia beli bawa di dalam komunitas, dalam keluarga itu untuk menikmati bersama. Ini momen yang membanggakan. Ada Romo yang hanya kunjungan sebentar ke rumah-rumah itu, hanya berapa menit saja, tapi itu menjadi momen kebanggaan bagi keluarga itu. Mari kita membuat momen hidup kita berharga menjadi kebanggaan untuk Tuhan. Dan terakhir adalah momen di mana kita bisa berkoneksi, berelasi dengan saudara-saudari kita, sehingga orang-orang yang kita jumpai sungguh mengingat kebaikan Tuhan. Itulah jalan bagi kita supaya hidup kita sungguh-sungguh mampu menghadirkan Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah supaya setiap orang melihat Yesus Kristus di dalam diri kita.
Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita menghancurkan doa umat ini. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka, semoga Allah Bapa memanggil mereka dengan nama masing-masing dan menggabungkan mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan, semoga Allah Bapa mengakhiri kesusahan mereka dan menganugerahi mereka kebahagiaan kekal bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, semoga Allah Bapa yang Maha Baik menuntun mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa tinggal bersama kita selalu, agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Semoga Allah Bapa juga menuntun kami di jalannya untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kevikepan Surabaya Utara, semoga seluruh umat Kevikepan Surabaya Utara dimampukan untuk meningkatkan kualitas terbentuknya persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner, serta sekaligus dapat membentuk gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah-arwah lain yang kita sebut tadi dalam intensi misa yang begitu banyak, semoga ya Bapa, Kau ampuni dosa-dosa mereka, Kau bawa ke tempat yang bahagia, dan selanjutnya melindungi kami yang masih berjuang di dunia ini. Kami mohon. Bagi arwah-arwah dari umat beragama lain, semoga ya Bapa, umat yang beragama lain, Kau ampuni dosa mereka, terutama mereka yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu, aliran kepercayaan, dan semuanya. Kami mohon semoga Kau ampuni dosa-dosa mereka, Kau hapus air mata mereka,
Kau beri tempat bahagia dalam kerajaan-Mu. Kami mohon. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan pesiaran kami menuju kepadamu. Berilah kami Putra-Mu sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Biarlah berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan bersama Putramu yang memersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami madukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikianlah pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam kesatuan yang Paus kami Fransiskus, para uskup dan administrator keuskupan kami Yosef, dan uskup terpilih kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hambamu yang telah meninggal dunia, yang kami sebutkan dalam intensi-intensi kisah tadi. Kami percaya Engkau membangkitkan dia. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa. Sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah merhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus.
lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita akan menerima komuni. Komuni akan diterimakan oleh para romo. Masing-masing akan berada di sisi kanan dan kiri, sesuai titik yang sudah ditentukan. Agar lebih tertibnya acara ini, mohon umat mengikuti arahan petugas pemandu umat. Yang diperkenankan menerima komuni suci adalah mereka yang telah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama. Perlu kami informasikan, setelah berkat penutup, romo akan memerciki bunga tabur yang dibawa oleh umat. Mohon umat tetap berada di tempat duduknya masing-masing untuk pemercikan bunga tabur, dan plastik mohon dibuka. Marilah kita ikuti komuni kudus ini dengan penuh rasa syukur.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Baik, silakan duduk sejenak. Selamat siang para romo, suster, bapak ibu, saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan ini tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Pertama kepada Romo Yusuf selaku delegatus Kepikepan Surabaya Utara. Terima kasih karena Romo selalu mendukung kegiatan kita ini, perayaan Ekaristi, pengenangan arwah semua orang beriman. Dan sampai hari ini berjalan terus dengan lancar dan baik. Maka sekali lagi terima kasih kepada Romo Yusuf. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada para Romo yang hadir. Kali ini ada banyak ya, ada 15 imam. Di catatan tadi 15 atau mungkin lebih ya. Jadi ada Romo Tujoko, Romo Nanglik, Romo Yoyon, Romo Sabas, kemudian Romo Abel, ya, Romo Emmanuel Pras, Romo Yusuf sendiri, kemudian ada Romo Sefe, Romo Sumarno, Romo Andres, ada Romo Wicak, ada Romo Aldo, Romo Januar, Romo Daniel, dan terima kasih ya semua sudah hadir mewakili para Romo di Kepikepan Surabaya Utara. Jadi sekali lagi terima kasih untuk para Romo dan juga terima kasih untuk panitia yang kali ini koordinatornya dari Paroki Ratu Pencinta Damai. Ya. Ada Ibu Dani selaku koordinator. Ibu Dani hadir di mana? Di belakang ya. Ya. Jadi Ibu Dani di belakang. Terima kasih untuk Ibu Dani dan timnya dari Paroki Ratu Pencinta Damai. Tetapi sekali lagi ini adalah pelayanan bersama, maka semua paroki di Surabaya Utara itu juga terlibat. Semua ambil bagian. Terima kasih Bapak Ibu, semua petugas yang sudah ambil bagian. Tentu saya tidak mengucapkan satu persatu ya, tetapi terima kasih untuk semuanya, termasuk kur ya. Saya malah lupa ini kurnya dari mana ya? PAP. Oh, Widodaren ya. PAP, terima kasih Romo Yoyon yang sudah memberikan izin untuk paduan suaranya. Dan juga tentu saja dari aparat keamanan, yang ada dari kepolisian, kemudian dari Satpol PP, dari TNI AL yang selalu membantu keamanan di sini. Dan petugas kesehatan dari Rumah Sakit Gotong Royong yang juga selalu hadir. Terima kasih pula untuk kehadiran para suster ya. Dan frater, Bapak Ibu semuanya, tim Komsos juga yang telah melayani kita, lektor pemazmur. Dan untuk tahun depan petugasnya dari Paroki Kelsapa ya, Kelahiran Santa Perawan Maria. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk kelancaran yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu, sebelum berkat penutup, kita akan mohon berkat dulu untuk bunga-bunga tabur yang sudah dipersiapkan. Jadi sekalian nanti kita akhiri, setelah selesai berkat, kita akan menyelesaikan semuanya. Untuk pemberkatan bunga tabur, nanti saya mohon ada 4 romo yang bisa membantu melayani. Baik, mari kita siapkan hati kita.
Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Murah, kami sungguh percaya bahwa hanya di dalam Tuhanlah jiwa-jiwa mengalami kedamaian dan ketenangan. Berkatilah kiranya bunga-bunga yang akan ditaburkan ini, semoga mengharumkan jiwa-jiwa saudara-saudari kami dalam perjalanan menuju rumah Bapa di surga abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silahkan bunga-bunga tabur disiapkan. Ada 4 romo yang akan berkeliling untuk berkati semua bunga tabur. Marilah kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perayaan Ekaristi kita, penengan arwah semua orang beriman sudah selesai. Maka marilah kita pergi membawa damai Tuhan.